Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin manhwa yang berjudul Skill Cloning yang Overpower. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Part kali ini diawali dengan Pak Dokcil yang bertanya universitas apa yang dimasuki oleh Sangwoo. Sangwoo menjawab bahwa ia telah masuk ke Universitas Gyeongguk. Mendengar jawaban Sangwoo, menurut Pak Dokcil univ tersebut cukup bagus. Pasti berkat dari cara belajar Sangwoo yang tekun. Dan menurut Sangwoo sendiri, universitas tersebut bukanlah termasuk universitas yang bagus. Lalu Pak Dokcil berkata kepada Sangwoo untuk jangan merendah. Dikarenakan Pak Dokcil berharap agar anaknya dapat masuk ke universitas tersebut. Sangwoo berkata kepada Pak Dokcil agar jangan terlalu khawatir terhadap anaknya. Ia juga tak pandai dalam pelajaran, meski dirinya masuk universitas tersebut. Lalu Pak Dokcil bertanya bagaimana bisa Sangwoo masuk ke universitas tersebut. Kemudian Sangwoo menjawab, ia baru saja mendapatkan sebuah lisensi dan masuk melalui penerimaan khusus. Mendengar perkataan Sangwoo, Pak Dokcil seketika teringat sesuatu dan bertanya apakah Sangwoo ingin pekerjaan part-time yang lain. Sangwoo bertanya, pekerjaan part-time seperti apa yang ditawarkan olehnya? Pak Dokcil menawarkan Sangwoo untuk membimbing putrinya dalam belajar. Mendengar tawaran dari Pak Dokcil, Sangwoo merasa kaget. Dirinya menjadi seorang pembimbing pelajar. Lalu ia bertanya kepada Pak Dokcil, apakah dirinya akan mengajari semua pelajaran kepada anak Pak Dokcil? Pak Dokcil pun menjawab, Sangwoo akan mengajari semua pelajaran pada anaknya tersebut, dikarenakan anaknya sangat lemah dalam belajar. Pak Dokcil pun menjelaskan setiap pertemuan Sangwoo akan mendapatkan 50.000 won dan setiap pertemuan hanya 2 jam dan diadakan 1-2 kali dalam seminggu. Tampak Sangwoo sedang memikirkan upah yang ia dapat jika dirinya jadi pembimbing belajar dari anaknya Pak Dokcil. Menurutnya pekerjaan ini tidaklah buruk karena hanya perlu sedikit menghabiskan waktu. Pak Dokcil dengan Sangwoo pun deal dengan tawaran tersebut. Lalu Pak Dokcil berdiri dan berkata bahwa setelah bekerja ini, ia akan segera pulang dan berdiskusi dengan anaknya tentang ini dan segera menghubungi Sangwoo. Setelah itu, tampak Sangwoo sedang merenungi pekerjaan barunya yang menjadi seorang pembimbing belajar. Ia berharap pekerjaannya ini dapat berjalan dengan lancar. Lalu Sangwoo melihat stat miliknya. Ia tampak senang dikarenakan adanya peningkatan pada statnya dan ia baru saja mendapatkan pekerjaan barunya. Setelah itu tampak Sangwoo sedang duduk. Ia hendak makan sebelum dirinya pulang ke rumah, tetapi ia membuka bungkus dari bekalnya. Bekalnya tersebut telah kosong. Kemudian ia melihat klon nomor 1 lah yang memakan semua bekal miliknya. Ia pun merasa kesal dan berkata, kenapa kau memakan semuanya, dasar bajingan? Keesokan harinya, di pagi hari yang cerah, tampak Sangwoo masih berada di atas kasurnya. Kemudian ia duduk dan berpikir mulai sekarang ia akan menggunakan klon nomor 1 untuk pekerjaan di pusat logistik. Kemudian ia berpikir untuk menghilangkan klon nomor 1 dan memanggilnya lagi. Tetapi sebelum itu Sangwoo ingin sarapan terlebih dahulu. Sesudah selesai makan, tiba-tiba klon nomor 1 datang masuk ke rumah. Sangwoo pun menyuruhnya untuk mandi dan berganti baju. Setelah selesai mandi, klon nomor 1 menemui Sangwoo. Sangwoo pun meminta klon nomor 1 mengulurkan tangannya. Kemudian Sangwoo mencucuk jari klon nomor 1, tetapi ia tak mengeluarkan ekspresi apa-apa. Sangwoo pun bertanya, apakah tusukan tersebut tak menyakitkan?
Tusukan tersebut bertujuan untuk mendapatkan stat regenerasi. Ia pun bertanya-tanya kapan akan mendapatkan stat regenerasi tersebut dan apakah ia harus melakukannya selama sebulan lebih. Lalu Sang Wu memberitahu klon nomor 1 untuk makan jika ia merasa lapar dan pergi berolahraga. Sebelum Sang Wu meninggalkan klon nomor 1, ia memberikan sebuah ponsel untuk menjawab setiap telepon yang masuk dan berkomunikasi dengannya. Tampak Sang Wu sedang berada di tengah kota. Ia hendak mencari tempat gym dan tiba-tiba saja ia dihampiri dan dirangkul oleh temannya yang bernama Gyodo. Sang Wu pun tampak kesal dan menyuruh Gyodo untuk melepaskan tangannya. Gyodo pun berkata ia tak begitu yakin sebelumnya melihat Sang Wu yang terlihat sangat kurus. Ia juga berkata bahwa Sang Wu sekarang kehilangan banyak berat badan. Sang Wu pun menjawab Gyodo. Ia berkata saat ini dirinya sudah bekerja dan sekarang ini ia hendak pergi ke tempat gym untuk berolahraga. Mendengar perkataan Sang Wu, Gyodo pun juga hendak ikut berolahraga katanya. Sang Wu mengatai Gyodo bahwa ia memang harus berolahraga dikarenakan begitu banyak lemak dalam tubuhnya. Gyodo pun menyangkal perkataan Sang Wu tersebut. Dirinya berkata bahwa semua itu adalah otot dan bukan lemak. Lalu Gyodo bertanya di mana letak tempat gym yang ingin dituju oleh Sang Wu. Sang Wu pun menjawab, nama tempat gym yang ditujunya adalah Strong Body yang berada di sekitaran sini. Gyodo pun berkata bahwa tempat gym tersebut memang terkenal bagus. Tapi menurut Sang Wu di sana tidak ada yang istimewa kecuali harga sewa yang cukup mahal baginya. Dengan muka yang tersenyum, Gyodo pun berkata bahwa pelatih di tempat gym tersebut juga sangat cantik. Lalu Sang Wu pun pergi, tetapi Gyodo menyuruhnya untuk menunggu. Gyodo hendak ikut ke tempat gym tersebut. Sang Wu pun berkata pasti Gyodo ikut ke tempat gym bukan untuk berolahraga, melainkan untuk melihat pelatih yang cantik. Setibanya di tempat gym, mereka melihat banyak orang-orang berotot yang sedang latihan. Lalu mereka berdua didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda tersebut berkata saat ini sedang jam istirahat dan bertanya kepada mereka berdua apakah mereka ini baru pertama kalinya mereka datang ke tempat gym Strong Body. Sang Wu pun menjawab bahwa benar mereka baru pertama kali datang kemari dan ingin mendaftar sebagai member gym. Lalu pemuda tersebut berkata kalau sekarang mereka sedang mengadakan diskon. Jika Sang Wu mendaftar 3 bulan sekaligus, ia hanya perlu membayar 160.000 won. Sang Wu pun tampak tertarik dengan diskon tersebut. Ia langsung mendaftar 3 bulan sekaligus dan bertanya kepada pemuda tersebut apakah ia bisa menyarankan Sang Wu menggunakan alat yang sesuai dengan posturnya. Setelah itu pemuda tersebut pun melayani Sang Wu dalam pendaftaran member gym. Tampak Sang Wu memberikan kartu ATM miliknya untuk biaya registrasi. Setelah selesai membayar, Sang Wu pun langsung mencoba untuk melatih otot dengan mengangkat beban. Ia pun didatangi oleh penjaga dan berkata bahwa Sang Wu memiliki postur yang bagus dan latihan otot yang dilakukannya adalah bench press. Di sisi lain tempat gym, tampak Gyodo sangat bersemangat melatih ototnya. Ia dilirik oleh orang-orang sekeliling. Lalu Gyodo pun memamerkan otot miliknya. Sang penjaga gym juga memuji otot Gyodo. Menurutnya otot Gyodo sangatlah luar biasa. Ia pun berkata pasti Gyodo sudah berolahraga sejak lama. Tetapi Gyodo menjawab bahwa ini baru pertama kali ia berolahraga. Mendengar jawaban Gyodo, tampak sang penjaga penasaran dan bertanya apakah kekuatan Gyodo meningkat pada saat awakening dan seberapa tinggi stats kekuatan Gyodo. Gyodo pun menjawab hanya sekitar 2,1 tinggi dari stat kekuatan miliknya. Sang penjaga berkata bahwa kekuatan seperti itu bagus untuk bekerja mengangkat barang berat. Dirinya iri kepada Gyodo karena hanya mendapatkan stamina yang lebih. Sang Wu yang mendengar percakapan mereka berpikir skill hunter yang katanya ia dapat saat awakening adalah kekuatan.
Menurut Sang Woo, jika skill peningkatan kekuatan biasa saja bisa sekuat itu, lalu bagaimana dengan para hunter yang memiliki kekuatan tinggi lainnya? Tiba-tiba saja HP milik Sang Woo berdering. Kemudian ia mengangkat telepon tersebut. Ternyata telepon tersebut dari Pak Dokcil. Pak Dokcil menelpon Sang Woo setelah ia berdiskusi dengan istri dan anaknya tentang bimbingan belajar bersama Sang Woo. Dan Pak Dokcil bertanya, apakah Sang Woo memiliki waktu luang untuk sekarang? Pak Dokcil berkata ia ingin mengobrol dengan Sang Woo secara langsung di rumah mereka. Sang Woo pun mengiyakan dan segera mungkin ia ke rumah Pak Dokcil. Setelah itu tampak Sang Woo sedang berada di dalam lift. Ia hendak pergi ke rumah Pak Dokcil. Setibanya di lantai bagian rumah Pak Dokcil nomor 603, ia merasa ragu dengan alamatnya, tapi ia mendengar ada keributan yang terjadi di dalam rumah tersebut. Keributan tentang keputusan Pak Dokcil yang memutuskan Sang Woo menjadi pembimbing belajar anaknya. Tampak Pak Dokcil ingin keluar dari rumah. Di saat yang bersamaan, Sang Woo yang sedang menguping di balik pintu terhempas karena Pak Dokcil. Bersamaan dengan itu, Pak Dokcil berpamitan hendak berangkat kerja. Lalu Pak Dokcil kaget melihat Sang Woo yang terpukul pintu dan langsung mengajak Sang Woo masuk ke dalam rumahnya. Tampak Pak Dokcil meminta maaf karena ia tak sadar ada Sang Woo di balik pintu. Sang Woo pun menjawab itu tak menjadi sebuah masalah. Lalu istri Pak Dokcil datang dan mengantar makanan. Istrinya berkata kepada Sang Woo bahwa ia hampir saja tak mengenali Sang Woo. Menurutnya Sang Woo benar-benar berubah. Sang Woo pun beralasan karena ia sudah kerja sejak lama yang menyebabkan dirinya kurus. Sang Woo pun memperkenalkan dirinya kepada Hayun. Sekarang Sang Woo akan menjadi pembimbing belajarnya mulai hari ini dan bertanya kepada Hayun apakah benar bahwa Hayun ingin masuk Universitas Gyeongguk. Sementara itu orang tua dari Hayun cekikikan melihat reaksi anaknya yang malu-malu. Hayun pun menjawab bahwa itu benar, ia ingin masuk Universitas Gyeongguk. Dan Hayun merasa malu karena ia merasa pasti Sang Woo mendengar teriakan pada saat ribut dengan ayahnya. Lalu Sang Woo bertanya apakah Hayun sekarang kelas 12. Dan Sang Woo ingin melihat nilai raport Hayun terlebih dahulu sebelum mereka memulai les. Hayun pun kaget karena Sang Woo ingin melihat nilainya. Lalu diserahkanlah raport dari Hayun kepada Sang Woo. Sang Woo kaget melihat nilai Hayun. Sementara itu orang tua dari Hayun tampak seperti pura-pura gila. Dan Hayun malu menutup mukanya. Tiba-tiba Pak Dokcil berdiri dan bergegas. Ia berlari pamitan untuk pergi bekerja. Melihat nilai Hayun yang rendah, Sang Woo berkata bahwa itu tidak menjadi sebuah masalah. Dirinya juga tidak mendapatkan nilai yang bagus pada saat sekolah. Hayun pun bertanya apakah benar yang dikatakan oleh Sang Woo. Sang Woo berkata tentu saja benar dan mari lakukan yang terbaik. Tampak Sang Woo mulai menjadi guru les bagi Hayun. Ia sangat menekuni pekerjaannya kali ini. Setelah itu Sang Woo pun pulang ke rumahnya. Ia merasa beruntung karena Hayun lebih pintar dari yang ia duga. Langsung Sang Woo ke meja komputer miliknya. Ia kepikiran untuk membeli skill di Hunter Web agar semua klonnya dapat bekerja dengan mudah. Lalu matanya tertuju kepada satu skill yang sesuai dengannya. Namun harga skill tersebut sangatlah mahal. Menurutnya kalaupun dirinya punya uang sebanyak itu, lebih baik ia membeli rumah daripada membeli skill tersebut. Sang Woo pun berkata akan butuh waktu yang lama untuk dirinya jika membeli salah satu skill tersebut. Dan ia kepikiran untuk menjadi seorang pemburu yang memiliki upah sangat besar. Ditambah lagi ia melihat berita di HP miliknya melihat seorang pemburu yang berhasil. Setelah melihat berita tersebut, menurutnya pekerjaan pemburu adalah pekerjaan yang luar biasa dan Sang Woo tak dapat mengandalkan pekerjaannya yang sekarang. Ia langsung bergegas mengambil jaket miliknya dan ingin keluar menjadi seorang pemburu. Sang Woo melihat ponsel dan membuka situs tentang pemburu sambil ia keluar dan mendengarkan menggunakan earphone.
Pekerjaan menjadi seorang pemburu muncul ketika portal di seluruh dunia ada gangguan yang mengakibatkan monster-monster juga ikut keluar dari dalam portal dan menjadi bencana yang besar. Hampir separuh penduduk mati akibat serangan-serangan monster tersebut. Awalnya manusia inisiatif menyerang, tetapi mereka tak pernah memenangkan pertempuran. Hingga saatnya manusia super yang mendapatkan kekuatan khusus pun muncul, dan mereka disebut sebagai pemburu. Tetapi sekarang mereka yang ingin menjadi pemburu harus melalui tes. Jika mereka lulus, mereka akan mendapatkan lisensi yang diakui dan dapat membunuh monster secara legal. Sang Wu melihat gedung pelatihan pemburu yang begitu besar. Kemudian Sang Wu masuk ke dalam gedung tersebut. Ia melihat banyak sekali para pemburu yang sedang membeli dan memperbaiki senjata mereka. Ia terlihat sangat kaget di sana. Dan akhirnya part kedua pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Dan tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.